Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi pada video pembelajaran mata kuliah pemrograman akuntansi 1 ya. Yang pada video kali ini akan membahas pertemuan 4 gitu ya. Jadi kita membahas semua pembahasan materi yang ada di pertemuan 4 kali ini tentang form processing di sini ya. Setelah kemarin kita belajar dasar HTML, lalu belajar dasar PHP. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan yang materinya juga lumayan penting ya menurut saya, karena di sini kalau kita bikin web biasanya ada form-form yang harus diisi. Nah, disinilah pembahasannya, yaitu form processing. Sebelumnya saya perkenalkan dulu di sini untuk pengenalan form. Form digunakan untuk mengumpulkan data dari pengunjung web, mulai dari login form, pendaftaran, dan mengirimkan data antar halaman web. Penggunaan form dengan HTML tidak akan terlalu berguna. Biasanya hanya berupa interface yang disediakan untuk mengumpulkan data dari user dan akan diproses dengan bahasa pemrograman web yang lainnya. Oke, di dalam tag form terdapat atribut yaitu method ya. Di sini fungsi metodnya gimana sih data isian form akan dikirimkan oleh web browser. Nilai dari atribut method ini bisa berupa get atau post. Nah, jadi nanti di sini ada yang namanya method, terus ada tipenya get atau post gitu ya. Terus di sini perbedaan metode get dan metode post. Jika kita mengisi atribut dengan metode get ya, maka isian form akan terlihat pada URL browser. Metode get ini biasanya digunakan untuk query pencarian ya. Jadi ada sedikit perbedaan nih antara metode get dengan post. Metode post biasanya digunakan untuk data yang lebih sensitif seperti yang berisi password atau registrasi user. Data hasil form tidak akan terlihat pada browser. Oke. Nanti di sini mungkin saya sedikit jelasin bedanya ya. Kalau pas pada saat implementasi praktikumnya, perbedaannya simpelnya gini. Kalau metode post kita ngirim data, kalau get kita ngambil data, gitu ya. Nah, itu perbedaan yang salah satu perbedaannya gitu. Perbedaan yang lainnya nanti terlihat pada URL-nya. Kalau get itu nampilin data yang diisi dari input ke outputnya di URL-nya, tapi kalau metodenya post dari kita ngisi data di input, terus pada saat kita pindahkan kita kirimkan data ke output, datanya nggak ditampilin di URL. Nah, di sini ada komponen form. Dalam form HTML terdapat beberapa komponen yang bisa digunakan, antara lain ya tadi ya form. Di sini form actionnya kemana gitu. Jadi nanti di sini menyebutkan actionnya itu lokasi tujuan ya. Kita mau ngirim datanya atau mau narik datanya kemana gitu. Lalu ada metodenya ini yang tadi get atau post, hanya 2 gitu ya. Lalu di sini ada text box. Untuk yang form ditutup dengan slash form ya. Biasanya kalau kita mau bikin web, form ini kita taruh setelah body. Jadi setelah buka body, kita bikin formnya dulu, baru slash form, baru tutup body. Lalu di sini ada text box. Text box di sini untuk menginput data string ataupun angka ya. Biasanya kalau kita ngisi email ya, inilah namanya text box gitu. Perintahnya adalah input tipe teks, name-nya nama variabel. Nah, ini name-nya ini bebas ya, misalkan nama name-nya gitu. Boleh value di sini kalau nanti teman-teman isi value-nya antara kutip 2-nya isi value, nanti di sini bakal ada tulisannya value. Biasanya value-nya kita kosongin kalau untuk inputan ya. Lalu ada text area. Text area di sini menginput string ataupun angka yang terdiri dari banyak baris, biasanya alamat ya kalau untuk text area tuh. Di sini text area formatnya adalah text area, rows-nya berapa, calls-nya berapa, name-nya apa gitu ya. Pasti setiap masing-masing objek punya name nih. Ya, tadi text punya name, terus text area pun juga punya name. Lalu ditutup dengan slash text area ya. Kalau untuk text kenapa nggak perlu ditutup Pak? Karena dia hanya inputan aja, satu gitu ya. Kita nggak perlu tutup slash input. Nah, terus di sini juga ada lagi radio button ya, option button sih di sini lebih dikenalnya. Radio button di sini untuk memilih salah satu pernyataan dari beberapa pernyataan yang disediakan. Biasanya jenis kelamin, terus agama gitu ya. Pendidikan pun juga bisa gitu untuk dipilih pakai radio button. Nah, di sini perintahnya adalah input tipenya radio ya.
name-nya nama variabel, value-nya ini pasti keisi ya, karena kalau untuk radio button value-nya pasti ada. Nah, value-nya ini yang nanti akan dikirim ke form action-nya kemana? Tadi kan ada form action di atas, gitu ya. Kalau teks kenapa nggak perlu diisi ya? Kita nggak usah isi, karena kan value-nya kita isinya di sini. Sedangkan kalau radio, kita sudah kasih dia sebuah nilai atau sebuah value. Nanti si value-nya bakal dikirimkan ke output. Nah, isi radio ini adalah tulisannya nih, laki-laki, perempuan gitu ya. Value-nya kalau kalian mau tulis laki, laki aja gitu misalkan. Nanti pada saat di output, pada saat kita pilih laki, kekirimnya pas di output itu adalah laki aja. Laki doang gitu ya, nggak pakai laki-laki. Atau pria misalkan, value-nya pria. Pada saat kita pilih laki-laki, kita klik form action-nya untuk simpan data misalkan. Nah, nanti yang muncul adalah pria, bukan laki-laki. Jadi yang dimunculin adalah value-nya, bukan isi radionya. Terus ada lagi combo box di sini. Nah, ini sama ya seperti radio, cuma tampilannya beda aja karena di sini tetap sama-sama milih salah satu ya, tapi bedanya datanya ditampilin dalam bentuk daftar. Perintahnya adalah select name, nama variabel, value-nya apa, terus option combo 1 option combo 2 option, dan jangan lupa ditutup dengan select gitu ya. Berapa banyak data yang ada di dalam combo box itu tergantung ada di optionnya ya. Jadi kalau option datanya ada 10 ya berarti optionnya ada 10 itu ya. Selectnya tetap satu aja. Nama variabel ini adalah nama si combo boxnya. Nama variabel di sini adalah nama si radionya juga. Di atas juga text area, nama text areanya. Jadi masing-masing objek seperti yang tadi saya bilang punya nama. Nah, terus di sini ada lagi checkbox. Checkbox di sini memilih satu atau lebih dari beberapa pernyataan yang disediakan. Biasanya kita milihnya hobi nih ya. Kalau disuruh milih hobinya apa gitu, kita bisa milih lebih dari satu. Nah, itu pakai checkbox namanya. Perintahnya adalah input tipe checkbox, name-nya apa, value-nya apa gitu. Terus di sini tulisannya motor untuk tulisan yang ini, BR untuk baris baru ya. Nah, di sini bedanya antara checkbox dengan radio button. Kalau radio button name-nya dia boleh sama. Misalkan di sini laki-laki, perempuan, namanya adalah jenis kelamin. Berarti name-nya di sini jenis kelamin, value-nya pria, di sini laki-laki. Terus bawahnya input lagi, input tipe radio, name-nya jenis kelamin, value-nya perempuan. Tapi kalau untuk di sini ya, ini juga kasusnya masih sama gitu ya. Input tipe checkbox name kendaraan value motor, input tipe checkbox name kendaraan value mobil. Nah, ini kalau misalkan kondisinya sama ya gitu, tapi dia melihat berdasarkan dari value-nya aja. Terus di sini ada checked ini berarti pada saat kalian running browsernya nanti dia sudah tercek otomatis gitu ya, tanpa kita harus checklist sendiri manual gitu ya. Jadi checked ini buat checklistnya. Terus di sini ada button submit untuk mengirimkan semua variabel data pada komponen form yang ada. Jadi pada saat inputan kita udah selesai ngisi data, kita klik submit atau simpan. Perintahnya adalah input tipe submit, name submit, value-nya submit juga gitu ya. Jadi kita samain aja, atau misalkan input tipenya submit, name-nya simpan, value-nya simpan gitu misalkan boleh. Input tipenya selalu submit ya, karena button tipenya 2, submit dan reset. Reset itu untuk membatalkan semua penginputan yang telah dituliskan. Jadi pada saat kita udah entry data terus ngerasa datanya salah nih, kita klik reset aja biar ulang lagi semua dari awal gitu ya. Nah, terus di sini ada pengolahan data dari form. Form di HTML dikenal dengan adanya tag form ya, ditutup dengan tag /form seperti yang tadi saya bilang. Dalam tag pembuka diikuti dengan atribut action dan method ya. Tadi sudah ada di atas contohnya. Action menjelaskan ke halaman yang digunakan untuk memproses input. Method digunakan untuk mengatur cara memparsing konten web menerima input dari user atau pengunjung menggunakan metode get dan post. Ya, jadi metodenya itu udah pasti get dan post. Form actionnya mau kemana nih? Halaman yang ditujunya untuk memproses inputannya gitu ya. Nah, di sini membuat form input Laravel. Langsung saja kita ke prakteknya daripada kebanyakan teori, nanti teman-teman semua jadi pusing gitu ya. Jadi sambil praktek aja.
Buat file kode baru dengan nama form input blade dan simpan pada folder resource view, kemudian ketikkan kode berikut ini. Oke, kita coba. Di sini kita masih simpannya dalam resource view. Nah, ini kita buat file baru dulu, new file, form input blade, oke, kosong. Nah, ini kita ketik ya, atau kita bisa copy, silakan. Oke, nah ini. Lalu ubah file dasar controllernya dengan menambahkan kode berikut, kemudian disimpan. Dasar controller kita sudah banyak ya teman-teman ya, karena dari kemarin dari pertemuan sebelumnya juga sudah ngetik beberapa, ini jangan lupa di save. Lalu ubah route pada file wphp dengan menambahkan kode berikut. Oke. Di wphp-nya route-nya kita tambahkan. Lalu untuk melihat hasil luarnya, ketik pada web browser. Nah, ini ya, localhost 8000 formulir. Oke, nah di sini untuk melihat hasil luarannya pada web browser pakai URL ini, localhost 8000/formulir, nanti akan tampil seperti di bawah ini. Nah, ini kita coba saja. Oke, nah seperti ini ya, gitu ya. Untuk membuat tampilan output di Laravel, kita selesaikan dulu codingnya, baru nanti saya bahas. Ubah file dasar controller PHP dengan menambahkan kode berikut, kemudian disimpan. Oke, kita ubah lagi di dasar controllernya. Tambahin ini ya. Lalu simpan. Setelah itu, ubah route pada file wphp, nambahin kode ini lagi di route-nya. Oke, nah ini. Hasil luaran pada form input yang sudah diisi akan mengarah ke URL localhost 8000 output seperti gambar di bawah ini. Oke, nah sekarang ini saya refresh dulu. Kita coba ya. Hasilnya kan sudah tampilnya sama ya, NIM, nama, alamat seperti ini. Lalu di sini kita isi misalkan terus di sini simpan. Harusnya ini pada saat diklik simpan ya, dia akan mengarah ke dalam output di sini ya, formulir output, karena kita coba dulu. Oke, nah di sini mengarah kepada formulir output ya, NIM, nama, alamat ya. Nah, kita bahas codingannya di sini. Yang pertama dari sini ya, ini head-nya nggak perlu saya bahas, title-nya, terus body. Nah, di dalam body di sini ada buka kurung form dan slash form-nya. Form action-nya kemana? Formulir output gitu ya. Jadi action-nya ke dalam formulir, terus slash output. Metodenya dia di sini get, ya. Metodenya get. Terus di sini ada CSRF field. Nah, kita lihat di bawah tadi ada penjelasan CSRF field token. Di sini adalah pada kode untuk input formulir terdapat satu script yang bertuliskan CSFR field. Fungsi dari perintah tersebut adalah untuk memproteksi aplikasi Laravel dari serangan CSRF. CSRF adalah cross-site request forgery, adalah sebuah serangan terhadap aplikasi web yang memanfaatkan bug atau vulnerability pada aplikasi web yang bekerja dengan cara eksploitasi tags dari sebuah web dengan memanfaatkan autentikasi yang dimiliki oleh korban. CSFR field sangat penting dan wajib diimplementasikan pada setiap post, put atau patch pada form input. Jadi setiap kita mau form action metodenya post atau apa gitu ya, yang penting harus ada di inputan ya, terutama ini harus pakai CSFR field ya. Makanya di sini tadi sudah pakai CSRF field. CSRF ya, bukan CSFR ya. Ya, di sini ada kesalahan penulisan. Lalu di sini ada NIM. NIM itu menghasilkan ini ya, NIM ini tulisan. Lalu ada input tipe teks, name-nya NIM ya. Terus BR untuk pindah baris baru. Kita buat sebuah tipe text box. Terus dengan nama NIM. Alamat name-nya nama. Lalu di sini ada nama, name-nya nama. Alamat di sini dengan teks area, makanya di sini agak lebih besar.
text area name alamat, calls-nya 70, rows-nya 5. Oke, calls-nya 70 ke sini, ke kanan, rows-nya 5 baris ke bawah. Ditutup dengan slash text area, terus di sini ada input tipe submit, value-nya simpan. Oke, input tipe ini tipenya submit. Ya, kalau kita klik submit, nanti dia akan menuju ke dalam formulir outputnya. Tapi bedanya kalau kita klik reset misalkan, nih kita coba ya di sini reset, value-nya simpan gitu ya. Tetap sama-sama di sini ya begini aja, nggak kelihatan. Kita coba isi misalkan kita klik simpan, ini bakal ngilangin. Nah, itu adalah reset. Ya, jadi mungkin di sini bisa saya tambahkan biar jadi 2 ya. Input tipenya di sini submit, di sini batal. Oke, saya refresh dulu. Kalau kita isi ya yang kayak tadi, kalau simpan kan bakal ke sini ya. Tapi kalau dia reset, dia bakal hilang datanya. Tadi untuk mereset semua inputan yang ada di form penjelasannya. Nah, terus lalu di sini kita ubah dasar controllernya, public functionnya untuk memanggil view-nya, form input. Di sini ya form input diambil dari ini, form input blade PHP. Lalu pada root file web-php-nya, gini ya, mungkin kalau yang masih bingung kenapa harus bikin dasar controller, kenapa harus bikin web gitu ya. Jadi kita pakai konsep MVC, nampilinnya ya pertama kita buat view-nya dulu gitu ya. Kita buat view-nya, baru kita ke controller gitu ya. Untuk ini panggil nama view-nya, form input sesuaikan dengan yang ada di sini atau nama file PHP-nya, blade PHP-nya. Lalu di sini public function formulir, formulir ini bebas sebenarnya namanya. Nah, pada saat di web PHP yang dipanggil untuk route-nya adalah formulir. Formulir ini berdasarkan dari sini, terus form input ini berdasarkan dari mana? Yaitu dari sini. Gitu ya kalau masih ada yang bingung. Lalu di sini dasar controller add formulir. Formulir ya diambil dari sini juga. Nah, terus tampilannya seperti ini. Untuk membuat tampilan output di Laravel-nya, di sini dipakai public function output request string request. String request itu sudah perintah dari tag PHP ya. Kemarin di pertemuan 3 kita ada sedikit bahas pembuatan variabel atau string-string yang memang tidak boleh sama gitu ya. Contoh salah satunya adalah string request karena itu adalah tag di dalam PHP-nya yang sudah formatnya seperti itu. Lalu di sini ada string name, string request, input name, string nama, request input nama, string alamat, request input alamat, gitu ya. Return name, string name, br string nama, br string alamat. Untuk pada route-nya di sini kita panggilnya adalah formulir output. Kenapa formulir output? Karena hubungannya dengan yang ini tadi nih, form action-nya. Formulir output, metodenya get atau post ya boleh, ya kan? Nanti di sini formulir output terhubungnya ke sini nih. Nah, string request ini adalah bahasa dari PHP-nya. Karena kita masuk ke bahasa PHP nih. String name adalah variabel bebas, mau kalian ganti string A, string B, string C itu nggak masalah. Misalkan di sini string name-nya diganti string A, gitu ya, atau saya praktekkan aja. Jadi dasar controller, misalkan string name-nya diganti string A, ini string B, dan ini string C. Nah, di sini juga kalian harus ganti string A, string B, string C. Gitu ya. Nah, ini kita coba. Saya refresh dulu. Simpan. Oke, bisa ya gitu. Jadi tidak berpengaruh di sini untuk codingannya. Kalau mau diganti misalkan nim ini di sininya tadinya nim gitu diganti jadi A, nggak masalah karena ini variabel nih, string A, string B, string C itu variabel dan bentuknya bebas. Mau kalian ganti nama sendiri silakan gitu ya. Terus di sini ada string request yang tadi PHP-nya, ini input ya. Input di sini dari inputannya. Inputnya diambil dari mana? Nim, nama, alamat. Nah, di sini nim, nama, alamat itu berhubungnya dari sini nih. Oke, ini nim, ini nama, ini alamat ya. Jadi variabelnya harus sama, nim, nama, alamat. Di sini juga nim, nama, alamat. Ini kan untuk di form inputnya. Gitu ya, atau di sini form inputnya nim, nama, alamat. Kalau ini diganti misalkan kita coba ya huruf besar.
alamatnya besar, tapi di dasar controllernya di sini alamatnya kecil. Apakah bisa? Gitu ya pertanyaannya. Sekarang kita coba. Kita simpan, bisa atau enggak? Oke, alamatnya kosong. Padahal sama-sama loh alamat gitu ya. Tadi di sini ininya alamat, tapi di sininya ini juga alamat gitu untuk name-nya. Tapi kok datanya nggak tampil gitu ya. Nah berarti kan harus ada persamaan variabel. Udah mulai nih dari pertemuan kemarin juga udah saya bahas case sensitif. Huruf besar sama huruf kecilnya berpengaruh di sini ya. Beda huruf besar satu aja, padahal di sini alamatnya biasa, ya ini akan berpengaruh, kecuali di sini kita ganti juga nih alamat. Oke ya, di sini kok alamatnya besar, ini kan cuma tulisan gitu ya. Nah, ini kita coba ganti alamatnya, tampil nggak nih dia? Kita coba terus di sini. Oke, alamatnya tampil. Berarti kan memang harus sama besar atau kecilnya di sini ya. Nah, itulah fungsinya name dari masing-masing objek. Jadi di sini dikasih name ya, misalkan kalian udah ngisi data nih di sini, terus kalian mau ngirim data ke form outputnya ya, ini pasti punya nama masing-masing ya. Si nim namanya siapa, namanya siapa, alamat namanya siapa. Nanti pada saat dikirim ke dalam output ya, dia ngebaca berdasarkan nama karena di sini string requestnya input nim, input nama, input alamat. Ya harus sama persis. Kalau yang di sini string A, string B, string C itu bebas. Mau beda dari yang ini itu nggak masalah. Yang penting di sini ini harus sama dengan nama name yang ada di inputan ya, name, nama, alamat. Besar atau kecil sangat berpengaruh. Terus ini name tulisan, nama tulisan, alamat juga tulisan. Return itu untuk fungsi mengembalikan nilai ya. Udah kita input terus kita balikin lagi nilainya buat nampil pakai fungsi return-nya nanti. Nah di sini ini bakal tampil nih, gitu ya. Tampilannya nanti sama seperti ini. Nah terus setelah itu baru deh kita bisa masuk ke dalam form selanjutnya. Belajar dasar dulu nih standarnya untuk form. Ya jadi perlu diingat yang pertama pada saat kita membuat form input ya, sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, pertama kita tentukan dulu actionnya mau kemana di sini. Ya, formulir output, nama actionnya, metodenya boleh get atau boleh post ya. Bedanya kalau get itu nanti di sini ya. Kalau tadi belum saya tunjukkan. Get itu ditampilkan di URL. Nah, ini name, nama, terus alamatnya coba gitu ya. Tadi kan pengertiannya di atas, perbedaannya ya antara get dan post. Jika kita ngisi metode get, maka isian form akan terlihat pada URL browser. Nah, inilah yang dimaksud URL browsernya. Dia nampilin get. Nah, kalau kita ngisi data yang sangat rahasia, tapi dia pakai get, ini bakal ditampilin di sini. Berarti kan nanti semua orang bakalan tahu. Gitu ya. Nah, jadinya kita pakai metodenya disesuaikan lah kondisinya mau ngapain gitu ya. Nah, terus setelah itu di sini ada lagi. Nah, terus setelah itu di sini ada lagi pembuatan objeknya. Jangan lupa setiap objek pasti punya name atau nama gitu ya. Terus di sini juga punya name. Namanya harus beda. Misalkan ini name atau nama orang tua ya, misalkan ibu, ayah gitu kan, misalkan sama, jangan nama semua gitu. Nama 1, nama 2 misalkan, itu nggak apa-apa. Yang penting antara objek namanya jangan sama, name, nama, alamat gitu, beda. Terus pasti ada yang namanya tombol submit dan ada juga yang namanya tombol reset ya. Kalau tombol reset biasanya opsional gitu, tapi kalau mau dipakein juga silakan gitu ya. Kenapa di submit dan reset nggak perlu pakai name, sedangkan di sini tadi pakai ya, kalau nggak salah tuh ini pakai. Ya nanti tergantung kondisinya. Kalau kita masih di awal ya kita nggak perlu kasih name gitu ya. Nanti kalau sudah mulai masuk ke dalam database biasanya kita kasih name nih. Name-nya apa gitu ya, untuk menentukan nanti aksinya dia bakal ngapain gitu ya. Jadi untuk ini terus di sini public function output string request ya, request string request
String requestnya di sini adalah ini NIM nama alamat berdasarkan yang dari sini. Lalu string A, string B, string C ini saya ganti ya gitu. Jadi kalau di modul kan tadi string NIM nama alamat ya untuk yang di sini. Nah ini saya ganti berarti nggak masalah gitu ya karena ini cuma variabel biasa bebas. Setelah itu buat file PHP-nya untuk outputnya. Nah oke. Sampai sini kita langsung masuk ke ini ya, latihan pembuatan form biodata mahasiswa. Buat halaman untuk menampilkan form input biodata, outputnya seperti gambar di bawah ini ya. Ini kode form inputnya di sini. Kita coba ya. Namanya apa ya kira-kira? Di sini kita coba. Oke, ini kita coba aja langsung. Untuk namanya sendiri di sini nanti kita lihat dulu di sini bisa kita namain register ya, register blade PHP. Ini mana sih tadi untuk ininya? Oke, ini bisa kita namakan register blade.php. Oke, setelah kita membuat register blade.php, nah kita lihat dulu untuk membuat codingan secara pengetikan manualnya ya gitu. Jadi saya perhatikan cara pengetikan manualnya nih. Kita lihat dulu tampilan dari hasil yang akan mau dibuatnya. Kita lihat di modulnya. Oke, baik. Untuk membuat codingan biodata mahasiswa ini, yang pertama kita harus lihat ya gimana tips dan trik cara ngoding cepatnya gitu ya. Yang pertama kita lihat dulu tampilan hasilnya nanti seperti apa ya. Nah, kita lihat di sini ini ada biodata mahasiswa, lalu ada HR, horizontal rule. Di sini ada input tipe NIM, nama, tempat lahir pakai teks. Lalu di sini ada tanggal lahir pakai date, lalu jenis kelamin pakai radio, dan di sini ada combo box ya untuk pekerjaan. Lalu ada email, di sini menggunakan input teks email, dan hobi di sini menggunakan checkbox dan 2 comment button, submit dan reset. Lalu di bawahnya ada HR lagi ya. Nah, sekarang bisa kita lihat aja di sini untuk outputnya juga. Nanti outputnya seperti ini gitu ya. Berarti outputnya kita ubah di dasar controller. Nah, untuk kode form inputnya ya, ini seperti ini. Gimana caranya kita bikin cepat untuk codingannya? Kita nggak copy ya untuk kali ini. Jadi kita coba ketik biasa gitu, secepat apa sih gitu ya. Jadi tips dan triknya yang pertama kita buat dulu file register blade.php-nya. Setelah itu kita buat format dasar HTML ya. Kita tekan tanda seru, lalu tekan tab di sini dan ini akan muncul format HTML-nya. Ya, sudah langsung. Nah, pertama kita lihat di sini title-nya form input Laravel. Kita ketik dulu. Oke, kalau sudah di sini, setelah itu kita lihat ada apa lagi? Ada form action. Oke, ada form action di sini kita ketik form. Metodenya apa di sini? Post. Oke. Form metodenya post. Oke, di sini. Lalu ini kita enter aja. Form actionnya di sini kita kemana gitu ya? Bisa kita lihat ke register. Lalu tampil. Nah, di sini di bawahnya form ada apa? CSRF field ya. CSRF field. Oke, seperti ini. Gitu ya, CSRF field. Lalu di bawahnya ini ada table ya. Kita lihat tabelnya di sini berapa. Lihat dari sininya aja tabelnya. Kita nggak perlu ngetik nanti ya. TR1 barisnya 2 3 4. Lalu di sini 5, ini 6. Ini 7. Ini 8, ini 9, dan ini 10. Oke, TR-nya berarti di sini kita sudah tahu 10. Nah, sekarang TD-nya kita lihat. TD call span 3. Oke, berarti TD-nya 3. Nah, sekarang kita bikin table. Lalu di dalam table ada TR dikali 10.
untuk 10 TR-nya, dan di dalam TR itu ada TD dikali 3. Enter. Nah, formatnya ini sudah terbentuk gitu ya. Tinggal kita sesuaikan saja. Di sini table ada BG color. Lalu BG color-nya itu kita pakai yang fungsi warna CC0066. Setelah itu di sini ada border sama dengan 0. Lalu ada lagi align-nya center. Setelah itu ada lagi width-nya. Width-nya di sini 60%. Ya, oke, sudah sesuai gitu ya. Lalu setelah itu di sini kita buat di TR yang pertama. Di sini perintahnya TD call span 3 align center. Oke, TD-nya cuma 1 ya, karena kita call span, berarti ini dihapus saja. TD call span sama dengan 3 gitu ya, pakai kutip. 3 di sini. Lalu setelah itu align-nya center. Oke, nah di sini setelah align-nya center, kita lihat lagi. Oke, sudah tidak ada. Lalu pakai tulisan H2 biodata mahasiswa. Di sini ada H2. Terus kita bisa ketik gini aja ya. H2. Lalu di sini biodata mahasiswa. Oke, ada HR di sininya. Oke, lalu di TD bawahnya kita lihat di sini NIM. Terus di sini tanda titik 2. Lalu di sini input tipenya teks ya. Name-nya di sini adalah NIM. Lalu ID-nya di sini kita nggak pakai ya. Ini kita kasih placeholder. Sini placeholdernya. Masukkan NIM Anda. Oke, max length-nya kita kasih juga. Max length-nya 8 di sini. Oke, kalau sudah tinggal ke bawahnya nama. Nama di sini titik 2 lagi. Ini input. Tipenya masih sama ya, masih teks di sini, name-nya nama, lalu ID-nya nggak pakai, placeholder-nya di sini masukkan nama Anda, max length-nya kita lihat 40, size-nya ya di sini size-nya 40, size-nya 40. Oke, lalu di sini kita lihat lagi ada tempat lahir ya, tempat lahir titik 2 lagi. Di sini input tipenya masih teks kalau nggak salah. Oke, di sini TMPLHR, terus nggak pakai ID ya, masih pakai placeholder. Placeholdernya di sini masukkan tempat lahir Anda, lalu di sini size-nya itu adalah 50. Oke, setelah itu kita ke bawah lagi. Di sini ada tanggal lahir. Kita ketik dulu tanggal lahir. Di sini ada titik 2-nya. Lalu di sini inputnya tipenya date, name-nya itu adalah TGLHR. ID-nya kita nggak pakai di sini ya. Kita hapus aja. Lalu di bawahnya lagi TR valine-nya top di sini. Valine-nya top. Oke, di sini lagi di TD-nya ada jenis kelamin. Lalu di sini titik 2 sudah pasti. Nah, ini inputnya tipenya radio. Kita cari radionya. Oke, name-nya adalah JK. Terus ada value-nya, yaitu adalah laki-laki. Nah, terus di sini jangan lupa dikasih laki-lakinya. Terus TD kan sudah pasti ya, di sini ada BR. Oke, terus di bawahnya berarti kita buat satu lagi ya untuk yang perempuan. Di sini input radio, name-nya JK. Value-nya di sini
perempuan, oke. Kita kasih kutip di sini, oke. TD, dan di sininya jangan lupa kasih perempuan. Nah, ini setelah itu jenis kelamin, bawahnya lagi ada pekerjaan. Di TR-nya kita kasih file lainnya top. Oke, di sini ada jenis pekerjaan aja ya. Pekerjaan, lalu ini titik 2, dan di sini kita pakai select name-nya itu adalah kerja. Di sini untuk ID-nya kosong ya. Berarti di sini setelah option select ya, ini ke bawah posisinya, lalu di sini ada option value. Value-nya di sini kosong ya. Terus tutup slash option. Oke, di sini adalah pilih pekerjaan. Oke, nah ini tinggal kita kopas aja. Berapa kali di sini? 1 2 3 4. Oke, di sini value-nya kita kasih adalah karyawan. Lalu di sini mahasiswa. Ini wirausaha, dan ini yang terakhir belum bekerja. Oke, nah ini isi value-nya kita tinggal sesuaikan. Mahasiswa, di atas karyawan. Lalu di sini mahasiswa. Di sini wirausaha. Lalu di sini ada belum bekerja. Oke, berarti sudah ya. Untuk emailnya berarti di sini email. Lalu di sini input tipenya adalah email. Di sini name-nya itu adalah email juga. ID-nya kosong, placeholder-nya kita pakai email Anda. Di sini size-nya tidak ada. Oke, lalu di sini TR-nya file lainnya top. Terus di sini adalah hobi. Ya, ini titik 2 sudah pasti. Lalu di dalam hobinya ini ada 4 ya, 4 checkbox, berarti input checkbox di sini untuk yang pertama. Lalu kita ketik aja name-nya di sini adalah hobi 1. Value-nya di sini adalah olahraga kita sambung aja ya. Olahraga, lalu di sini jangan lupa dikasih olahraga. Oke, ini kita pisah deh. Olahraga, lalu kita kasih BR. Nah, di sini ada input lagi, tipenya checkbox, name-nya adalah hobi 2. Value-nya itu adalah musik, pencinta alam, dan lain-lain. Oke, kita buat dulu value-nya. Musik di sini, lalu di sini adalah musik, BR. Input checkbox di sini hobi 3. Value-nya ada pencinta alam. Lalu di sini cinta alam dan BR. Input tipenya yang terakhir untuk hobi 4. Di sini value-nya lain-lain. Ya, di sini juga lain. Oke. Dan tidak ada BR ya. Oke, lalu di sini ada TR TD call span 3 sama dengan 3 di sini. Setelah itu ada input tipe submit value simpan data dan input tipe reset value batal. Oke, nah di sini berarti TD-nya ini nggak usah. Yang ini ya karena kita udah call span ya tadi. Nah, di sini ada input tipenya submit, di sini simpan data. Lalu satu lagi di sini ada input reset, value-nya batal. Oke. Nah, berarti ini sudah selesai ya untuk register
blade-nya kita ngetiknya ya. Jangan nggak terlalu lama juga sih sebenarnya ngetiknya ya. Yang penting kita tahu triknya tadi gitu ya. Karena triknya yang pertama, kita misalkan mau ngetik input ya, kita ketik aja input, keywordnya di sini banyak kok gitu ya, untuk radio, image, terus ada lagi email, date, checkbox, bahkan sampai teks itu udah ada. Terus tadi untuk bikin table di sini ya. Terus di dalam tabelnya itu ada apa? Kalau di dalamnya ada apa, kita pakai kurung siku kanan gitu ya. Misalkan dalamnya ada TR, di dalamnya lagi ada TD gitu ya. Hasilnya setelah itu kita enter dan dia akan terbentuk seperti ini, table TR TD. Ini tanpa border ya. Tabelnya tanpa atribut apa-apa, masih polosan. Nah, ini berarti kan tinggal kita ketik aja. Yang penting kita udah tahu nih formatnya kayak gimana nanti pada saat mau bikin codingannya. Makanya tadi kan di awal saya hitung dulu TR-nya ada berapa, TD-nya ada berapa gitu ya. Terus untuk input tinggal input aja gitu ya. Nah, nanti untuk pengetikan keseluruhan dari register blade PHP ini ya tinggal teman-teman sesuaikan aja gimana. Jadi kalau mau belajar ngetik ya seperti itu ya gitu. Mungkin selama ini di video saya nyampeinnya copy paste dari modul ya. Kemarin sempat ada yang ngasih masukan juga, bikin cara pengetikannya agar cepat, gimana tata caranya. Nah, oke, sekarang ini saya praktekkan cara ngetiknya gitu ya. Dan yang penting di sini kita tahu dulu apa yang mau dibuat gitu ya. Terus kalau misalkan masih kosong kayak gini, ya kita tinggal ketik aja tanda seru, tab. Nah, ini langsung kebentuk bahasa HTML standar gitu ya. Nah, setelah itu baru kita ketik coding lengkapnya yang tadi pakai fungsi itu ya. Misalkan form di sini ini udah ada metodenya get atau post gitu ya. Terus juga tadi ada lagi table udah, CSRF field ini memang harus kita ketik manual ya. Terus table TRTD udah, semua inputnya pun juga sudah ada. Dan di sini untuk codingannya tidak ada yang aneh-aneh ya saya rasa. Oke, kita lanjut ke file selanjutnya, itu ada di, kita ubah file root-nya di WPHP-nya. Root-nya. Setelah itu di dasar controller ini diubah juga. Oke, sudah. Nah, ini coba kita running ya, bisa nggak? Oke, ini adalah register. Kita coba, harusnya manggilnya tinggal pakai register aja ya. Kita coba di sini, bisa nggak? Apakah sudah ada? Kita lihat, tadi kan kalau di modul itu URL-nya apa ya? Kita lihat dulu. Oh, ini nggak dikasih URL-nya. Itu ya, berarti kita harus ngarang sendiri. Nah, ini controller registernya not exist, berarti ada yang belum kan di sini. Nah, ini yang belum dipakai ya di sini, public function-nya. Ini kita taruh sini gitu ya. Di sini bisa kita kasih ini register. Di sini kita kasih regis. Lalu di WPHP-nya di sini, oke, ini register ya, berarti kita kasih register juga di sini ya untuk di ininya register. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, sudah masuk ya gitu. Jadi jangan lupa ditambahin di dasar controllernya ini public function register return view register, karena di modul ini tidak ada sepertinya untuk pembuatan nama filenya gitu ya. Nah, ini adalah tampilan dari webnya gitu ya. Nah, sekarang saya bahas dulu untuk codingannya. Ini nggak usah ya, nggak usah saya bahas. Ini metodenya post ya, udah berubah jadi metodenya post. Terus CSRF field-nya, oke. Terus di sini table BG color, oke. Ini sudah di pertemuan kedua ya harusnya. Table BG color, terus di sini pakai yang saya ajarin pakai tanda pagar ya, CC 0066 gitu, bordernya 0, alignment-nya center, width-nya 60% ya, nanti akan hasilnya seperti ini. Terus tadi call span-nya 3, alignment center, biodata mahasiswa, oke, berarti 3 kolom dari sini ya.
Terus di sini ada TR lagi untuk baris kedua, TD NIM. Oke, di sini ada NIM, input tipe teks name-nya NIM placeholder, masukkan NIM Anda, max length-nya 8. Nah, di sini text box-nya tipenya teks dengan namanya NIM placeholder itu masukkan NIM Anda. Ini adalah tulisan yang seperti ini ya kalau dihapus. Ini adalah tulisannya gitu ya. Max length-nya 8. Nah, di sini max length-nya itu 8 karakter ya untuk dimasukkan di sini. Kita coba lihat dulu. Kalau kita main copy paste aja dari web biasanya, nah ini tidak sesuai. Kayak seperti ini ya. Jadi kita ubah dulu. Jadi teman-teman semua jangan main asal copy paste dari modul aja, dilihat dulu untuk struktur codingnya apakah dia sudah benar gitu ya. Ini kalau dirasa sudah, oke. Nah, ini saya refresh lagi. Oke. Nah, di sini ini masukkan NIM Anda 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini tidak bisa ya, sudah saya coba pencet angka 9. Jadi max length ini digunakan untuk menyatakan nilai maksimal dari sebuah text box-nya adalah 8 gitu ya untuk max length. Nanti biasanya ini kita bilangnya sih sebagai validasi ya, validasi inputannya ya cuma 8 maksimal gitu. Terus nama size-nya 40 gitu ya. Placeholder masukkan nama Anda, tempat lahir di sini pasti pakai text name-nya TMPLHR, placeholder-nya size-nya 50 lebih besar dari nama. Terus di sini ada tanggal ini input tipenya date ya. Jadi walaupun tadi di awal tidak ada input tipe, kan kita diajarin cuma text area, terus radio, combo dan checkbox ya. Date ini baru gitu ya. Jadi untuk menampilkan tanggal yang nanti hasilnya seperti ini gitu ya. Input tipe date name-nya TGLLHR. Lalu di sini ada TR validement-nya top. Nah, ini untuk atribut di dalam TR ya sebenarnya. Nggak perlu saya jelasin lagi, ini adalah atribut yang bisa dipakai. Terus di sini tadi jenis kelamin ya. Input tipe radio name-nya JK, value-nya laki-laki, ini value-nya perempuan. Nah, ini yang tadi saya bilang pada saat penjelasan form di awal, laki-laki dan perempuan untuk value-nya. Nah, ini untuk menampilkan ini ya. Di sini laki spasi strip spasi laki. Nah, tapi di sini ini juga pakai spasi. Ini nggak pakai spasi nih ya untuk laki-lakinya tuh. Jadi perbedaannya ya ini. Nanti yang ditampilkan di output yang mana ya? Yang ini value-nya. Gitu ya. Terus di sini ada lagi pekerjaan. Pekerjaan di sini pakai combo box, ada select name kerja, option value-nya, pilih pekerjaan. Nah, ini tadi kalau kita lihat di atas combo box itu seperti ini. Nih ya. Name variable value-nya kita nggak pakai value di sini, tapi value-nya di dalam option. Nah, option-nya kita lihat di sini. Option value karyawan, mahasiswa, wirausaha. Jadi option value di sini ini buat nampilin datanya nanti ya, sama aja sih sebenarnya kayak input tipe radio gitu ya. Jadi buat nampilin nanti datanya pada saat di output yang ditampilin apa, bukan ini loh, bukan karyawan gitu ya, tapi karyawan yang ini ditampilkan. Terus misalkan di sini mahasiswa, di sini MHS, terus di sini wirausaha, di sini dagang gitu ya. Ini bekerja, ini belum bekerja, ini belum, sepertinya kurang codingnya, harusnya belum bekerja gitu ya. Terus ditutup dengan slash select untuk perintah combo box-nya. Lalu di sini ada email tipenya email ya. Placeholder email Anda, kita coba email. Ya, input tipenya email gitu ya. Jadi nanti langsung ngebaca email ya. Tuh di sini ada emailnya gitu ya. Kalau misalkan masukin nama di sini kan ini bisa. Tapi kalau email di sini dia langsung merujuk ke dalam email kalau misalkan pernah punya history. Terus di sini ada lagi input tipe checkbox ya, dan ini name-nya beda ya, seperti yang tadi saya bilang. Hobi 1, hobi 2, hobi 3. Ini harusnya sih hobi 4 ya, tapi ini masih hobi 3, lain-lainnya coba kita lihat di coding. Oke, hobi 1, hobi 2, hobi 3, Oke. Hobi 1 adalah olahraga, hobi 2 adalah musik, hobi 3 adalah pencinta alam. Terus di sini input tipe submit, simpan data, reset value-nya batal ya.
Untuk di webnya tadi kan sudah kita ubah gitu ya untuk nambahinnya. Terus di sini route-nya juga langsung nampilin register tampil karena kita ngambil tampilannya di sini register tampil ya. Terus dasar controllernya, nah di sini string name sampai hobi 1, hobi 2, hobi 3. Ini hobi 4 ya harusnya. Berarti di sini juga harusnya hobi 4 nih, sedikit saya ralat gitu ya. Jadi di sini adalah hobi 4. Terus setelah itu ini manggil semua ya sampai sini nih, sampai hobi 4 nih, manggil semua. NIM, nama, TMPL, HR, TGLL, HR, JK, kerja, email, hobi 1, hobi 2, hobi 3, hobi 4. Kenapa nggak disamain aja name-nya? Kalau checkbox biasanya name-nya beda. Name beda, value beda. Kalau untuk radio, name sama, value-nya yang beda. Nah itu. Gunanya buat apa sih? Nanti kalau checkbox biasanya kalau name-nya dibedain, dia pakai pada saat if. Nah itu lumayan bakal jadi long script ya kalau untuk sudah masuk ke if tapi pakai checkbox. Terus di sini ada return untuk mengembalikan fungsi nilainya, name, nama-nama, terus hobinya, hobi 1, hobi 2, hobi 3, hobi 4. Ya karena hobinya ada 4 nih. Terus ahref register kembali. Nah, ini untuk link kembali ya. Kemarin kita juga udah belajar ahref tapi baru manggilnya ke website mahasiswa gitu ya. Belum ke file yang lainnya gitu. Nah, di sini kita coba jalanin. Ini kita input misalkan namanya, tempat lahir Anda, terus tanggal lahirnya di sini misalkan saya pilih aja laki-laki, pekerjaannya karyawan misalkan, terus emailnya ini, hobinya adalah ini misalkan, terus simpan data ini harusnya langsung mengarah ke dalam apa tadi ya, di register tampil. Oke, kita simpan data. Nah, ini adalah register tampilnya. Ini kita lihat dari URL-nya, register tampil. Bedanya method get sama post ya tadi. Kalau di method get yang di sebelumnya, itu kan dia nampilin ini panjang deh datanya. Tapi kalau untuk kita pakai method post ya kita nggak perlu nampilin data. Sistemnya nggak nampilin data di dalam URL. Langsung aja ke dalam register tampil gitu ya. Tapi datanya nggak ditampilin. Nah, itu perbedaannya. Tapi di sininya juga berubah nih. Route-nya jadi post bukan get. Gitu ya. Karena kita ngirim data. Gitu ya, ngirim datanya kemana? Ke register tampil. Oke, terus ini NIM, nama, alamat gitu ya, terus bla 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 bla. Emailnya, hobinya ini juga sudah ada ya, olahraga dan pecinta alam. Nah di sini ada kembali itu tadi ini ya, ahref register kembali. Nah ini pada saat kita klik gitu, balik lagi dia ke form inputan gitu ya. Jadi di sini pada saat kita input data, ini ada kembali ini register ini ngebaca apa? Dia ngebaca view-nya di sini. Karena di dasar controller ini dia ngebaca view ini register, bukan ngebaca register blade-nya, tapi public function-nya yang dia baca register. Kalau ini bukan register ya dia nggak bakal ngebaca nanti untuk kembalinya. Jadi kita bisa bolak-balik nih, habis ngisi data terus balik lagi, simpan ngisi data, balik lagi. Kan biasanya nanti kalau sudah masuk ke dalam database gitu ya kerjaannya kalau di web. Input data terus sudah simpan, balik lagi ke input data lagi, balik lagi gitu ya. Dan jadi di sini codingannya saya bahas lagi, ada yang baru ya dari yang sebelumnya. Metodenya post, perbedaannya tadi jelas gitu ya. Actionnya pasti ke register tampil, terus ini table BG color nggak perlu saya jelasin lagi. Terus ini input tipenya teks, name placeholder untuk menampilkan ini ya tulisan berbayang di belakang untuk menjelaskan ini harusnya diinput apa loh gitu. Max length untuk untuk membatasi inputan kita maksimal berapa. Terus ini size ini untuk ininya ya size dari si text box-nya gitu. Jadi kalau untuk nama kita di sini nggak kasih max length tapi kita kasih size. Jadi kalau misalkan ini kita input gitu ya. Nah ini udah lebih dari 40. Tapi panjang banget kan nama gitu ya. Nah di sini untuk panjang text box-nya cuma dikasih size 40. Terus di sini size-nya 50 gitu ya. Terus ini ada input tipenya date gitu ya untuk yang baru, tanggal lahir. Terus ini ada radio, name-nya sama-sama JK atau jenis kelamin atau jekyll misalkan. Value-nya yang ngebedain laki-laki, perempuan. Nah, ini saya coba tes ya di sini. Jadi
Di sini jika nanti di registernya ini saya ganti deh jadi pria, misalkan. Terus di sini jadi wanita. Nah, di inputannya misalkan ini saya langsung pilih aja ya, laki-laki. Pada saat simpan data tampilnya pria. Kenapa? Karena value-nya yang saya ganti di sini. Itu ya, jadi paham untuk value. Dan di sini pun karyawan misalkan KRY saya ganti, ini saya back lagi, terus ini saya pilih karyawan. Kita simpan. Nah, ini adalah KRY. Jadi dia melihat dari value di sini ya. Nah, ini balik lagi. Dan ini juga balik lagi. Ya, jadi dia ngirim datanya berdasarkan dari value masing-masing objek. Oke, nah setelah itu di sini ada lagi untuk codingnya. Option value ini belum bekerja ya, sedikit saya revisi. Oke, terus select di sini emailnya. Nah ini ya, terus ini hobi 1, hobi 2, hobi 3 gitu ya, hobi 4. Kalau kita checklist semua, pada saat di running formnya hobinya bakal tampil semua. Simpan. Oke, cuma ini value-nya lain ya, lain-lain gitu misalkan hobinya. Tapi kalau di coding kan tadi ini hobi 1, hobi 2, hobi 3, hobi 3 gitu ya. Nah ini coba kita ganti, ini jadi hobi 3. Tapi di sininya di coding bawah ini ada sampai hobi 4. Nah, apakah hasilnya akan work gitu ya untuk di sini? Kita coba checklist. Simpan. Tuh, olahraga, musik dan lain. Si pecinta alamnya kemana? Nggak kebaca karena hobi 3-nya itu yang kebaca ya inputan terakhir. Itu adalah lain-lain. Makanya di sini name-nya harus beda gitu ya. Untuk di dalam checkbox. Nah, hobi 1, hobi 2, hobi 3 ini diganti jadi hobi 4. Terus input tipenya submit dan reset. Value-nya ini adalah tulisan ini ya, tulisan tampilan ininya simpan data batal. Terus ubah file WPHP-nya seperti ini. Lalu ubah dasar controllernya, ini nim nama TMPLHR ini berdasarkan dari sini ya. Nim nama, name-nya TMPLHR, terus TGLHR, jenis kelamin name-nya JK. Ini name-nya untuk checkbox kerja gitu ya. Makanya di sini sama email hobi 1, hobi 2, hobi 3, hobi 4 gitu ya. Terus yang stringnya seperti yang tadi saya jelasin sebelumnya, string name ini bebas gitu ya. Public function-nya tampil, oke. Register tampil di sini yang dipanggil. Kita manggil function-nya. Terus setelah itu return-nya kita nampilin nilainya, nama tempat NIM, nama tempat lahir, alamat tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, email ya, ini bukan email, email. Lalu ada hobi di sini untuk hobi 1, hobi 2, hobi 3, hobi 4. Oke. Ahref register di sini untuk kembali ke halaman sebelumnya. Oke, baik sampai sini. Udah lumayan panjang ya videonya juga, dan pembahasan kita masih ada lagi gitu ya. Jadi mungkin ini videonya bakal panjang banget karena penjelasan dari saya pun juga saya bikin sedetail mungkin ya biar teman-teman nggak bingung. Jika ada yang ditanyakan silahkan kita bahas di WhatsApp group atau di kolom komentar di bawah gitu ya. Oke, ini sudah mulai masuk ke dalam form yang hampir semua objeknya tampil ya kalau menurut saya di sini. Ada text box, ada date, ada radio, ada combo, ada email, ada checkbox gitu ya. Kurang di sini text area, tapi kan text area sebelumnya udah gitu ya. Oke, nah selanjutnya setelah ini selesai, di sini ada latihan pembuatan dan pemanggilan form. Buat script program untuk membuat form input dengan data sebagai berikut. Pendaftaran pelatihan web, NIM, nama lengkap, kelas, jurusan, alamat, jenis kelamin. Buat script program untuk memanggil data dari form input dengan bentuk sebagai berikut gitu ya. Ini datanya gitu ya. Nah, ini mungkin nanti saya bikin videonya di akhir gitu ya untuk codingannya. Jadi biar sama-sama deh teman-teman semua bikin dulu seperti ini gitu ya, bisa atau enggak
Nanti kalau misalkan mentok stuck baru saya keluarin untuk video atau codingannya, baru saya kasih gitu ya, kurang lebih seperti ini. Tinggal bisa diikutin aja. Lalu setelah itu di sini ada percabangan. Percabangan di sini adalah pernyataan seleksi ya. Sebagian besar bahasa pemrograman mengandung pernyataan seleksi atau if ya, yang udah teman-teman semua kenal dari semester 1 ya. Ini nggak perlu saya jelasin lagi ya, saya rasa pernyataan percabangan ini buat apa gitu, karena semester 1, semester 2 di basis data pun juga ada ya harusnya percabangan itu, terutama untuk yang inner join. Yang pertama di sini adalah if. If masih sama seperti di semester 1 C++, ada if tunggal kondisinya seperti ini. Lalu ada if else, kondisinya seperti ini, seperti di C++ gitu ya. Nah, sekarang kita coba bikin ya yang if else. Di sini kita pakai filenya ini if then blade. Kita coba buat filenya, view new file lagi. Terus di sini codingannya bisa saya copy aja biar lebih cepat. Oke, nah di sini if else and if gitu ya. Terus dasar controllernya jangan lupa diubah. Terus di sini ada lagi route-nya. Route bukan di sini, tapi di dalam WPHP, maaf. Oke, di browsernya di sini diganti jadi if then. Oke, nah ini hasilnya percabangan, namanya Arsakha. Nilainya 100, keterangan selamat Anda dinyatakan lulus. Oke, di sini kita lihat dulu untuk codingannya. Add if string nilai lebih besar sama dengan 60, sama ya pembacaannya seperti di C++. Namanya siapa, nilainya berapa, keterangannya selamat dinyatakan lulus. Else-nya nama siapa, nilainya berapa, gagal gitu ya. Terus di dasar controllernya untuk if then di sini namanya Arsakha, nilainya 100 ya. Return view-nya ke if then compact nama nilai. Nah, jadi compact nama nilainya itu buat ngasih nilai ke sini nih. Ya. Terus if then ini biasa ya, return route gate-nya. Nah, di sini sudah muncul namanya Arsakha, nilainya 100, keterangannya selamat Anda dinyatakan lulus. Oke. Terus di sini ada lagi if, else if dan else atau if majemuk ya. Else if-nya kalau banyak pilihan gitu ya, semakin banyak pilihan semakin banyak else if-nya gitu. Kemarin di semester 1 kan belajarnya seperti itu. Nah, di sini untuk codingnya kita buat lagi aja nested if.blade.php. Lalu di sini belum ke copy. Terus di sini ada lagi codingannya. Oke, sudah. Setelah itu di dasar controllernya kita ubah seperti ini. Lalu di route-nya kita ubah seperti ini. Oke, nah tinggal kita panggil jadi nested if di sini. Oh, masih not found. Ada yang belum di-save sepertinya. Nested, ini nested if blade. Oke, ini salah nih ya. Public functionnya harusnya bukan nested tapi nested if. Di modulnya tadi adalah nested di sini. Oke, kita coba lagi jadi nested if. Oke, sudah muncul ya. Percabangan namanya Raska, nilainya 85, grade-nya A, keterangannya lulus ya. Oke, nah di sini hampir sama dengan if else yang tadi ya sebenarnya. If nilainya lebih kecil dari ini, terus keterangannya apa? Nilainya di sini ini pakai operator n ya. Berarti jika nilainya 36 sampai 55, ya hasilnya grade-nya D dan gagal gitu ya. Dari 56 sampai 69 C lulus, 70 sampai 84 B lulus, dan kondisi terakhir adalah A dengan keterangannya lulus.
Untuk namanya adalah Raska, nilainya 85. Return view-nya nested if. Panggil view nested if-nya, lalu compact nama nilai. Di sini ini kurang ya, kurang if. Lalu ada dasar controller nested if. Terus ini hasilnya. Lalu di sini ada juga statement switch. Statement switch ini juga sama seperti di semester 1 ya, nggak ada perbedaan ya, cuman mungkin beda coding aja dengan C++. Switch adalah bentuk lain dari if else gitu ya, mengatur alur program. Keuntungan di switch adalah bisa langsung evaluasi satu statement dan memerintahkan aksi dalam jumlah yang lebih banyak gitu ya. Bentuk umumnya seperti ini, switch, case nilai 1, case nilai 2, dan default. Kita coba untuk codingnya. Oke, kita coba di sini. Oke, kita save. Lalu dasar controllernya diubah juga di sini. Route-nya dirubah juga, yang terakhir itu ada di sini. Oke, dan hasilnya kurang lebih seperti ini untuk switch case. Dan ya, masuk. Program studi sistem informasi akuntansi jurusan 11. Switch case-nya ini ya. Jadi switch jurusan yang dipilih. Jika case-nya 11 adalah SIA, case 12 adalah SI gitu ya. Terus jika default di luar itu adalah TI, teknologi informasi. Nah, di sini kita kasih string jurusannya 11. String jurusan 11 nanti pakai compact jurusan, dia bakal ngasih ke sini string jurusannya berapa. Jika dia 11, case pertamanya kebaca berarti gitu ya. Kalau jurusannya 12 ya case yang kedua berarti ya kebaca. Nah, itu untuk switch case, nggak beda jauh dengan if. Terus di sini ada latihan form pencabangan 1, tampilan input. Pembelian tiket konser amal, di sini nama, studio kelas, jumlah tiket, lalu simpan data. Tampilan outputnya kurang lebih seperti ini ya. Ini udah mulai ada hitung-hitungan ya, yang di aritmatika minggu lalu gitu ya. Jadi di combine antara form, ada if juga gitu ya di sini studionya, karena ada keterangannya di sini ketentuan soal. Jika studio 1 bintang tamunya Opik, jika studio 2 bintang tamunya Raihan, berarti di sini sudah mulai pakai if. Jika kelasnya VIP harganya sekian, selain itu kelas festival harganya sekian. Total harga, jumlah beli dikali harga, klik kembali ke awal akan kembali ke halaman input. Oke, nah ini codingannya gitu ya. Kita coba ya pembahasan halaman booking di sini. Kita coba buat booking blade.php. Oke, codingnya lumayan panjang ini. Oke, ini sudah. Lalu di sini public function-nya jangan lupa untuk di dasar controller. Terus di terakhir di web PHP-nya. Oke, lalu di dasar controllernya kita tambahin lagi yang ini. Kebanyakan. Oke, setelah itu di root PHP-nya kita tambahkan yang ini lagi. Oke, nah ini tampil tiket.blade PHP-nya. Jadi kita buat dua form ya. Kita buat dua file blade PHP. Sini, maaf. Nama filenya adalah tampil tiket blade PHP. Review. Tampil tiket blade.php. Oke, nah ini tampil tiketnya. Sampai ke sini. Oke, kita coba ya di sini untuk jalaninnya. Tadi panggil yang namanya booking.
Oke, masukkan nama misalkan. Terus pilih studionya, studio 1 VIP. Jumlah belinya 6 misalkan, lalu simpan data dan undefined variabel harga. Oke, kita cek sekarang, mungkin ada yang salah di sini ya, variabel harga. Oke, kita lihat dari dasar controllernya, mungkin saya di bagian sini ya. Jadi teman-teman jangan main asal kopas aja. Dilihat juga untuk codingannya, apakah dia sudah benar untuk penjabarannya. Oke, ini kita ulang lagi. VIP, jumlah belinya 5, saya ulang. Oke, tampil di sini adalah nama pemesannya siapa, studionya 1, bintang tamunya Raihan. Nah, di sini tadi kan keterangannya kalau studio 1 itu bintang tamunya Opik harusnya ya. Tapi di sini kenapa Raihan gitu ya. Lalu di sini studio 2 maka bintang tamunya Raihan. Nah, berarti di sini ada yang salah lagi nih untuk codingnya. Kita cek dulu di bookingnya tadi. Ini saya close dulu deh. Oke, di bookingnya kita lihat ini studio 1, option value-nya. Terus ditampil di dasar controllernya di sini kita lihat Oke, kita coba ulang. Oke, sepertinya kebalik ya, gitu. Jadi di ketentuan soal studio 1-nya Opik, studio 2-nya Raihan, tapi di codingan di sini studio 1-nya Raihan, studio 2-nya Opik. Oke, ini tinggal kita ganti saja biar sama seperti ketentuan soal, gitu ya. Dan ternyata codingannya nggak ada yang salah gitu ya, hanya kebalik aja. Codingan salahnya sih enggak ya, cuma ini kebalik aja gitu ya. Lalu kita coba ulang lagi di sini. Studio 1 VIP 5, simpan data. Oke, VIP itu harganya berapa? 500.000, berarti 2.500.000. Oke, sudah masuk ya. Sekarang kita coba yang studio 2 dan pakainya yang festival. Festival itu adalah 2,5. Kita coba kali 4, harusnya 1 juta. Oke, sudah masuk juga. Nah, di sini saya bahas untuk codingannya. Untuk mulai di awal, form actionnya kita langsung ke tampil tiket ya. Beda ya sama tadi. Kalau tadi masih pakai tampil di sininya ya. Di mana sih? Di file apa tadi ya? Coba saya cari dulu. Tadi itu di mana ya? Coba saya cek di atas. Ada yang input, output untuk yang ini ya. Nah, ini yang biodata. Biodata ini register ya kalau nggak salah tadi tuh. Nah, ini register. Oke, untuk register di sini ini masih pakai ya register tampil gitu ya. Tapi kalau untuk di booking blade di sini kita udah pakainya adalah tampil tiket langsung. Coba saya ke bawahin lagi. Oke, nah di sini actionnya ke tampil tiket. Tampil tiket itu adalah ini ya. Nih, di sini ada route post tampil tiket. Tampil tiket di dasar controller pun juga ada ini ya, tampil tiket gitu untuk menampilkan tiket. Nah, tampil tiket di sini adalah ini nih. Tampil tiket blade.php. Return view-nya view tampil tiket, makanya dia langsung nampilinnya ke tampil tiket gitu ya. Nah, terus setelah itu metodenya post. Nah, ini nggak perlu saya jelasin lagi karena sama. Ini placeholder juga sama, masih studio 1, studio 2. Oke, nah ini kelasnya name-nya sama untuk radio, hanya ngebedain value gitu ya. Terus di sini ada jumlah tiket. Nah, terus di sini ada submit, reset. Oke, nggak ada yang aneh saya rasa dari codingan ini ya. Terus cuman bedanya tadi di form action-nya aja ini tampil tiket gitu ya.
Lalu kita ke dasar controllernya di sini untuk nampilin booking ya sama masih dasar. Setelah itu kita tampilin bookingnya. Untuk di dasar controllernya kita nampilin function tampil tiketnya di sini nama-nama, studio, kelas dan jumlah tiket berdasarkan dari name yang ada di dalam sini tadi di booking ya. Ini nama, studio, terus kelas dan JML tiket. Nama, studio, kelas, JML tiket. Oke. Mencari nama bintang tamu yang pertama di sini. Jika studio 1 bintang tamunya Raihan, jika studio 2 bintang tamunya Opik. Nah, ini yang tadi kebalik ya. Jika studio 1 harusnya bintang tamunya Raihan, jika studio 2 bintang tamunya Opik gitu. As if. Terus mencari harga jika kelasnya VIP gitu ya. Terus di sini harganya 500.000. Nah, untuk yang harga ini juga sama ya seperti di C++, kita nggak perlu pakai kutip ya. Beda dengan Opik di sini yang karakter string berarti pakai kutip untuk menampilkannya. Terus di sini juga festival kelasnya harganya 2,5. Nah, terus string total sama dengan string harga dikali string jumlah tiket gitu ya untuk mencari total harga tiketnya berapa. Lalu kita pakai fungsi return view-nya ke tampil tiket. Terus lalu kita pakai fungsi return view-nya ke tampil tiket. Setelah itu ada compactnya memanggil buat ngasih nilainya nanti nama studio BT kelas harga jumlah tiket dan total. Oke, untuk file web PHP-nya ditambahkan route post tampil tiket dasar controller tampil tiket. Nah, ini untuk coding tampil tiketnya di sini kita nggak ada form action ya karena cuma nampilin doang gitu ya. Terus di sini pakai nama pemesan TD, di sini pakai buka kurung kurawal 2 kali string nama gitu ya untuk manggil si variabel ini nih. Nama, studio, kan ini dari sini ya tadi ya. Variabel nama, studio, kelas, jumlah tiket. Terus ada lagi harga dan total gitu ya. Terus BT itu adalah bintang tamu ya, string BT-nya. Jadi di sini dipanggilnya menggunakan kurung kurawal 2 kali, lalu sebut nama variabelnya. Harus sama, nggak boleh beda besar atau kecil. Nama, studio, BT, kelas, harga, jumlah tiket, total gitu ya. Itu untuk ngambil data dari sini nih. Nama, studio, BT, kelas, harga, jumlah tiket, dan total. Setelah itu di sini nanti ada href booking kembali untuk balik lagi ke dalam form inputannya gitu ya. Jadi saya review lagi untuk yang pemesanan tiket ini. Pertama kita bikin inputan untuk booking blade PHP-nya, form action-nya di sini langsung ketampil tiket. Beda dengan yang tadi ya, register yang data mahasiswa kalau nggak salah. Terus ini nggak ada yang aneh semuanya karena sudah dibahas tadi di latihan sebelumnya. Dasar controllernya pun nggak ada yang aneh. Nah, ini kita panggil tinggal ke dasar controller untuk menambahkan function tampil tiketnya. Udah mulai pakai string request karena kita ngambil data dari si inputnya tadi gitu ya. String nama, request input nama gitu ya. Karena kan kita ngirim datanya ke tampil tiket tadi metodenya. Metodenya itu di sini adalah tampil tiket gitu ya. Ini tampil tiket, terus di sini nama studio ini nama variabelnya sesuaikan dengan yang ada di input. Terus ini if-nya sama seperti kondisi sebelumnya gitu ya. Terus else if. Nah, ini untuk mencari harga. Ini untuk mencari total pakai perkalian aritmatik gitu ya. Ini kan variabel semua ya. Variabel. Ini variabel dikali dengan variabel. Terus pakai return view tampil tiket compact, namanya ini sebutkan adalah nama variabelnya yang tadi di sini. Kenapa nggak pakai string? Nggak usah pakai string gitu ya. Harga langsung aja kasih harga ke sini. Setelah itu di sini kita ubah file web PHP-nya menambahkan post tampil tiket. Lalu di sini kita buat tampil tiket blade PHP-nya. Ini nggak ada yang aneh codingannya, yang baru cuman ini aja. Untuk menampilkan variabelnya kita pakai fungsi 2 kali kurung kurawal buka, lalu sebutkan nama variabelnya, string nama, dan 2 kali kurung kurawal tutup. Sama ya, studio, BT, kelas, harga, jumlah tiket, dan total harga. Setelah itu di bawah nanti ada href-nya kembali ke booking. Booking ini kita memanggil fungsi di dasar controller ini ya, mana tadi? Ini public function booking yang kita panggil.
Gitu ya. Jadi nanti pas pada saat ini diklik kembali, dia akan balik lagi ke dalam form inputan pembelian tiket konser amalnya. Nah, oke, lumayan panjang penjelasannya untuk di pertemuan 4 ini. Setelah itu di sini ada latihan form percabangan 2 ya. Ini masukin nama penumpang, alamat, kota tujuan, jumlah beli. Harusnya sih ini lebih gampang dibanding yang sebelumnya karena sudah ada, bedanya di sini ada diskon doang gitu ya. Ketentuan soalnya, jika Solo, Semarang, Yogyakarta, Surabaya harganya sudah tertera masing-masing. Ketentuan untuk jumlah beli dan diskon, jika jumlah beli lebih dari sama dengan 3, diskonnya 10% dari harga tiket. Harga tiket ya, bukan total harga gitu. Terus jika kurang dari 3 tidak dapat diskon. Terus di sini total harga kali jumlah beli minus diskon. Jika klik kembali maka akan kembali ke halaman input. Oke, diklik kembali ke halaman sini. Nah, ini tugas buat teman-teman semua, tugas pertama gitu ya yang harus dikerjakan sebagai nilai tugas 1 gitu ya. Dan ini nanti akan dikumpulkan melalui Google Classroom. Biasanya saya buat di Google Classroom nanti untuk pengumpulan datanya gitu. Saya nggak narik data dari email gitu ya. Terus dan jangan lupa kerjakan juga yang tadi ini ya sebagai latihan juga tadi yang di atas. Nah, ini kita kerjain. Kalian kerjain dulu, jika mentok baru nanti saya kasih codingannya gitu ya. Ini latihan pembuatan pemanggilan form, ini kan codingannya belum ada gitu ya. Jadi ini dibuat dulu, jika ada kendala baru kita bahas untuk didiskusikan ya. Mungkin nanti kita akan tatap muka lewat Zoom atau Google Meet gitu ya untuk pembahasan di pertemuan 4 kali ini, karena materinya juga lumayan penting ya untuk kelanjutan pembuatan web selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk di video kali ini, dan durasinya pun juga sudah lumayan panjang ini ya videonya. Selamat mencoba teman-teman semua. Jika ada yang bingung dengan codingannya ataupun kendala, silakan ditanyakan ya, jangan dipendam sendiri karena nanti kalian bakal bingung sendiri, karena ini codingannya akan sangkut pautnya dengan pembuatan web utuh setelah UTS gitu ya. Ini sangat kepake banget di dalam form. Baiklah, kalau gitu sekian untuk video kali ini. Mungkin langsung saja saya close videonya. Selamat belajar teman-teman semua ya. Jangan lupa perhatikan tata cara pengodingannya. Teman-teman semua harus mengetik coding dengan cepat dan benar gitu ya. Boleh copy paste asalkan diperhatikan tata cara pengetikannya. Sekian dari saya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.